warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, pada kesempatan kali ini ya saya akan mencoba membahas pembahasan pada LK keempat. Dikarenakan kenapa? Karena di LK keempat itu banyak materi substansinya sangat berat ya, terutama dari aljabarnya, operasi hitungnya, dan juga persamaan aljabarnya. Yang mana ketiga itu adalah indikator ya kesuksesan kalian nanti untuk melangkah ke depan. Memang pada materi kelas 8 ini sangat berat ya, sangat berat. Jadi materi-materi lain kalau materi kelas 8-nya nggak dipahami, nggak bisa kalian kuasai, maka materi lainnya akan membingungkan untuk kalian sendiri dan akhirnya kalian malas untuk mengikuti pelajaran matematika. Jadi kenapa saya buat suatu zooming kesempatan kalian untuk bisa langsung bertanya ketika saya nanti memberikan pembahasan, dan di dalamnya juga pasti ada materinya ya. Nah, baik. Coba kita lihat soalnya. Oh, belum di share screen ya. Sebenarnya saya lebih enak pakai YouTube, tapi kerugiannya buat kalian nggak bisa tanya jawab langsung. Screen. Baik, saya ambil screen aja. Oke, ini dia soalnya. Ya. Nah, ini. Kita dari atas dulu ya. Kalau buka lembar kerja saya, tolong dibaca dulu dari atasnya dengan kompetensi dasarnya. Ini kita sudah 4 lembar kerja. Kemudian indikator yaitu cakupan pembahasan yang akan saya sampaikan, yang akan kalian kerjakan juga. Kalian dapat menentukan nilai domain dan bentuk fungsi. Di sini dikatakan bentuk fungsi atau persamaan aljabarnya. Ya, waktu di pola bilangan itu ada yang namanya konfigurasi. Nah, ini sama ya, konfigurasi, bentuk aljabar. Kalau di materi fungsi, bentuk fungsi, yang namanya persamaan aljabar, persamaan fungsi itu sama. Kemudian tujuan pembelajaran pada lembar kerja keempat, pertama kalian menentukan nilai domain yang diketahui nilai fungsi dan juga bentuk fungsi. Jadi ada 3 di sini. Ada domain itu nilai asal, nilai fungsi, nilai akhir atau range ya, atau nilai fungsinya. Kemudian bentuk fungsi, dan ini persamaan atau konfigurasi pada pola bilangan. Lalu kemudian kalian dapat menentukan bentuk fungsi. Nah, kalian disuruh minta bentuk fungsi persamaan aljabarnya, bentuk fungsi. Nah, ini waktu di pola bilangan kalian diminta rumus suku ke UN itu apa sih. Nah, itu sama dengan kasus yang ini, dengan diketahui domain dan nilai fungsinya ya. Nah, sebenarnya di sini sudah ada contohnya ya, di YouTube sini sudah ada contoh cara pengerjaannya. Nah, namun di kesempatan kali ini nanti kita bongkar cara-cara apa aja yang bisa dilakukan di sini ya, dengan mungkin tidak harus seperti yang pada video, namun banyak cara lain. Ada yang kemarin pakai eliminasi ya. Kalau saya pakai substitusi persamaan B, ada yang menggunakan eliminasi. Ada masalah? Nggak ada masalah. Namun untuk eliminasi itu nanti lebih rumitnya ada di bab ke-5 ya, bab terakhir mengenai SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel gitu ya. Baik. Oke, kita lanjut ke soal aja. Nah, ini ya, pada lembar kali ini diminta menentukan nilai domain. Saya rasa untuk bagian ini nggak sulit ya, gampang. Namun yang paling sulitnya yaitu saat pindah ruas ya. Saat pindah ruasnya di situ bagian yang paling sulit, yang harus kalian review lagi, harus kalian ulangi kembali ya. Oke, mana ya? Baik, kita coba jawab. Salma udah selesai belum soal ini? Udah ya? Oke, jadinya kalau udah selesai kemudian dibahas enak. Kalau yang lain udah dinilai malah. Udah sampai sini aja. Baik, ini dia soalnya. Oke, pada hasil pemetaan. Nah, ini ada literaturnya atau bahasanya. Hasil pemetaan berarti hasil pemetaan itu adalah nilai fungsi. Berarti yang diketahui adalah sebuah nilai. Hasil pemetaan dari X sama dengan A ini merupakan domain.
Ya, berarti dengan persamaan, ini persamaan. Nanti ketika menjadi garis lurus, ini menjadi Y. Ya, pada sistem garis lurus ya. Ini menjadi Y 7X plus 4. Ya, nanti kita belajar materi selanjutnya mengenai persamaan garis lurus. Nah, jadi fx ini nanti akan berubah jadi Y. Ini saya kasih tahu di awal. Nah, di sini kata-katanya hasil pemetaan dari ini dengan persamaan ini adalah 25. Maka 25 di sini merupakan nilai dari hasil pemetaan atau nilai fungsinya. Ya. Jadi kalau yang penulisan diketahuinya adalah jika pertama tulis dulu bentuk fungsinya. Baik. Nah, fx bernilai 7x ditambah 4 ya. Jika x-nya bernilai a, nah yang harus kalian ketahui di sini adalah a-nya. A-nya berapa sih gitu. Jika kita memasukkan setiap x-nya a begitu ya. Ini akan bernilai 25. Nah, untuk penyusunannya seperti ini. Ya. Jadi yang dari yang soal yang ini yang bisa kita ambil adalah persamaannya, kemudian jika A dimasukkan ke dalam sebuah persamaan fungsi, hasilnya 25. Nah, maka kita coba jawab ya, tapi kita harus tahu dulu apa yang ditanya. Karena kalau nggak tahu apa yang ditanya, kita nggak tahu akhirnya itu apa. Nah, akhirnya itu yaitu kita mengetahui berapa sih nilai A di sini, nilai X yang dimisalkan A gitu ya. A ini berapa. Nah, maka kita selesaikan, berarti di sini tanya A-nya berapa. Ya, maka kita jawab. Ya, kita jawab atau penyelesaian. Di sini saja penyelesaiannya. Baik. Nah, untuk fungsi f dengan domain x yaitu persamaannya 7x tambah 4. Jika dimasukkan nilai a, maka fungsinya menjadi 7a plus 4 yang hasilnya sama dengan 25. Ingat, kalau akhir kita adalah menentukan a. Jadi sebuah penyelesaian soal kita harus tahu dulu akhirnya itu apa. Jadi jalannya kita akan tahu kalau akhirnya ke sana prosedurnya harus bagaimana, apa yang diketahui. Nah, seperti itu ya. Ini gampang kok, tapi nanti ada yang bagian yang sulit, tapi tetap sama prosedurnya. Akhirnya di mana, prosedurnya bagaimana, dan apa yang diketahui. Nah, kenapa ini saya kasih tanda panah? Teman-teman tuh banyak yang tulis sama dengan ya. Tapi kalau dalam persamaan sama dengan hanya satu, pemisah ruas kanan dan ruas kiri. Itu ya. Oke, ini kita selesaikan. Nah, kita review lagi. Kalau kalian bingung, nyalakan speakernya. Pak, saya mau tanya. Gitu ya. Oke, baik. Di sini yang saya pindahkan adalah plus 4. Nah, karena saya akan mau persederhanaan, mau mencari nilai A. Jadi A-nya nggak pindah ya. Oke, bagi yang sudah mengerti ini menjenuhkan ya. Nggak apa-apa. Nah, maka nilai A, nah, lihat 7 dengan A ini merupakan perkalian. Kalau saya mau menghilangkan 7 harus dibagi 7. Maka di sini juga dibagi 7. Ya, maka 7 bagi 7 sisa 1, maka 1 kali A. Tapi ada bahasa kalian pindah ruas. Ya udah sama aja sih. Ya, maka A bernilai 3. Nah, selesai soal ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, nyalakan mic-nya dan Pak, saya mau tanya. Oke, saya pindah dulu ke sini. Ya, baik, kalau tidak ada yang ini kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik, itu soalnya. Nilai fungsi G. Nah, ini fungsinya tadi fungsi f. Fungsi itu boleh G, boleh f, boleh h, boleh apapun ya. G dengan domainnya n sama dengan 26. Artinya apa sih yang diketahui di sini? Yang diketahui di sini seperti diambil adalah persamaannya. Ya, persamaan G. 5 dikurang 7x.
Nah, X-nya saya sengaja taruh di belakang dengan nilainya negatif agar lebih bervariasi ya. Lalu kemudian G dengan domain N, ini langsung penulisannya gini ya, bernilai 26. Nah, ini bagian yang diketahui. Lalu yang ditanyakan adalah nilai N yang memenuhi, artinya masih menanyakan tentang domain ya, karena tadi di soal pertama sudah sangat detail saya jelaskan, jadi ada yang saya loncat-loncat ya, tidak saya jelaskan kembali. Maka yang diketahui adalah N-nya, yang ditanyakan adalah N-nya berapa ya. Baik, penyelesaian mana nih kursor saya ya. Oke. Saya atau jawaban ya, dengan persamaan G domain X itu 5 dikurang 7X ya, dan dimasukkan domainnya N. Baik, saya masukkan domainnya N, yaitu menjadi 5 dikurang 7N, maka bernilai 26. Nah, ini yang dipindahin yang mana nih? Saya tadi konsisten yang dipindahin yang 4, sekarang saya pindahin yang 5. Baik, ketika yang dipindahkan yang 5, ingat tuh minus 7 jangan sampai kehilangan minusnya. Ini banyak kasusnya nih. Lalu kemudian 26 dikurang 5 ya, karena ini awalnya di sini positif, pindah ke sini jadi negatif. Maka min 7N sama dengan 21 ya. N sama dengan 21 dibagi negatif 7. Hasilnya berapa? 3 atau negatif 3? Negatif 3. Nah, siapa yang jawab 3 kemarin? Kan soalnya kalau plus bagi min ya min. Iya, kemarin masih ada teman-teman yang jawab positif 3, karena di sininya ketika dia pindahkan negatifnya tidak ditulis, padahal dia masih tetap nggak berubah ya. Oke, baik, ini adalah jawabannya. Kita punya domain N yang akhirnya sama dengan negatif 3 gitu ya. Nah, jadi inilah akhirnya itu kita masih menentukan domain. Ini prosedurnya, ini yang diketahui, always selalu kayak gitu ya. Baik, saya print screen. Kalau ada yang mau tanya silakan, jangan malu ya nanya. Baik, udah ya. Next, nomor 3. Nah, nomor 3 ini saya variasinya hanya negatif-negatif aja, karena saya mau ada kemampuan kalian di bilangan yang negatif. Nah, ini oke. Ini ya penulisannya agak beda. Nah, diketahui fungsi f lagi dengan domainnya x. Baik, saya tulis saja minus 6x dikurang 8. Dengan domain p akan menghasilkan negatif 3. 38 maksudnya. Iya. Yang ditanyakan ya ini masih soal yang sama ya, p. Oke, kita jawab. Nah, oke, masih seperti tadi, tapi mungkin ada keterampilan yang baru. Kita lihat dulu, 6x min 6x negatif 8 jika dimasukkan p, maka ingat kalau udah jadi p di sini, x di sini harus jadi p ya. Maka bentuknya seperti ini, yang bernilai sama dengan negatif 38. Nah, negatif semua nih ya, negatif semua. Oke, lalu kemudian kita pindahkan prosedurnya ini, min 6p sama dengan negatif 38 ditambah 8 negatif 6p berapa nih, minus 30 ya. Oke, p sama dengan minus 30 dibagi minus 3m juga minus 6, P sama dengan 5. Nah, boleh juga nih kalau namanya persamaan ya, kelihatan nggak? Saya buat seperti ini ya, dari sini ini semuanya minus minus minus. Saya nggak suka Pak kalau ada angka minus ya. Nanti kedepannya kalau ada persamaan, ini namanya persamaan ya, ada ruas kiri
ada ruas kanan. Ya, ingat dia persamaan. Ini saya kalikan min, saya kalikan min, saya kalikan min, maka semua jadi plus, maka akan terbentuk 6P plus 8 sama dengan 38. Boleh, boleh. Ya, 6P sama dengan 38 dikurang 8, 6P sama dengan 30, P sama dengan 30 bagi 6, P bernilai 5. Sama ya? Nah, ini juga boleh kayak gini, dalam persamaan. Ya, tapi kalau bukan persamaan, contohnya contoh gini, bukan persamaan. Y sama dengan 2x plus 2x plus 6. Ini aljabar. Saya mau jadiin min misalkan gitu. Kamu kalikan ini min. Ini nggak boleh ya. Ini berbeda cerita. Kalau bukan persamaan jangan di otak-atik ya. Oke. Ya, itu sedikit wawasan aja. Kalau nanti ada yang harus saya koreksi, saya koreksi. Kalau ada yang mau ditanya, silakan. Tidak ada, saya lanjut. Nomor 4. Nah, nomor 4 ada kuadratnya nih ya. Nah, ini. Baik, nomor 4. Sebuah persamaan fungsi langsung saja diketahui ya, persamaannya dengan fx sama dengan 2x kuadrat min 3. Lalu kemudian dengan domain B jika dimasukkan, ini masih diketahui ya, jadi penulisannya masih diketahui, fb bernilai 29. Maka yang ditanyakan berapa sih nilai B? Oke, kita jawab. Sama seperti tadi, dengan tulisan dulu fungsinya, lalu kemudian jika dimasukkan bilangan yang dimisalkan B itu menghasilkan 2B kuadrat min 3 yang bernilai 29. Nah, oke, sekarang kita selesaikan. 2B kuadrat sama dengan 29 ditambah 3. Masih sama, B kuadratnya jangan diubah-ubah karena dia bukan disubstitusi. Berarti ini yang diambil 2-nya ya. B kuadrat sama dengan 32 dibagi 2. B kuadrat itu sama dengan 16. Nah, sampai sini ini merupakan B kuadrat. Kalau B saja itu apa gitu ya. Nah, lawan dari kuadrat adalah akar. Sama ya kayak gini, lawan dari negatif adalah positif. Jadi di sini penggunaan akar digunakan. Maka B itu sama dengan bisa 4 atau bisa negatif 4. Ya, akar dari 16 itu positif 4 dan juga negatif 4. Ya, jadi jawabannya yang mana Pak? Tergantung permintaan soal. Kalau dia minta bilangan B merupakan bilangan positif, maka 4 menjadi jawaban. Bilangan B merupakan bilangan bulat, gitu ya. Berarti 4 dan negatif 4. Gitu. Atau yang diminta bilangan negatif, ya ambil negatif, bulat-bulat negatif, gitu ya. Diambil negatif 4, gitu ya. Oke, kita punya jawaban ini. Kalau ada yang mau ditanya, silakan. Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Nomor 5. Nah, nomor 5 ini ada bentuk yang ada saya buat lebih rumit ya. Baik. Diketahui. Nah, diketahui ini sebuah fungsinya, fungsi h x. Oke, nanti kalau terputus kita nyambung lagi ya. Hx sama dengan 2x ditambah 1 per x tambah 2. Jika ini dengan h dengan domain Q dimasukkan menghasilkan nilai 3. Yang ditanya yaitu Q.
kita jawab. Fungsi H dengan domain X adalah 2X plus 1 dibagi X plus 2. Jika dimasukkan domain Q, maka berubah X-nya semua menjadi Q. Kok masih X yang bernilai sama dengan 3 ya. Baik, nah untuk kasusnya ada sebuah pecahan di sini, ini kan pecahan ya, ada pembilang, ada penyebut, maka penyebutnya saya hilangkan dengan menggeser ke ruas kanan. Perhatikan, pakai kurung, karena kenapa? Karena dia beda suku. Oke, lanjut. 2Q tambah 1 sama dengan, ingat kalau ada bentuk seperti ini dia mengalihkan 3 kali Q 3 kali 2, maka sama dengan 3Q plus 6. Oke, ini banyak kemarin teman-teman yang ngaco di sini, jadi hasilnya tuh desimal ya. Oke, nah ini di sini ada 2 nih, di sini ada ruas kiri ruas kanan, di mana ruas kiri ada 2Q, di ruas kanan ada 3Q, di ruas kiri ada 1, di ruas kanan ada 6 ya. Lalu kemudian yang mana yang mau kita pindahkan? Jadi gini, kita akan gabungkan yang punya variabel dulu di ruas kiri, berarti 3Q pindah ke sini nih, jadi negatif, dan 6 tetap, 1 pindah. Oke, maka min Q sama dengan 5. Maka ketika saya menanyakan positif Q, nilai negatif 5. Itu ya. Nah, dicek tuh jawabannya salahnya di mana. Banyak di bagian ini yang agak salah. Nah, tapi perbaiki saja. Baik ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin sesi ini nanti akan terputus, kita akan nyambung lagi ke sesi LK kedua. Oke, saya share dulu ke teman-teman. Gimana Rega, Salma, dan siapa lagi nih? Saya tutup dulu tuh, stop. Pak, bisa Pak, saya benar kok semua tuh. Benar semua? Alhamdulillah. Iya. Benar semua. Yang lain Safira, Albar, Dwi Fani, Chelsea, Salma, gimana? Udah paham Sal? Ya, Salma harus di atas angin ya kayak gini nih. Udah ya. Nah, kalau untuk mencari domain itu lebih mudah. Yang sulitnya itu dalam mencari persamaan. Nanti nyari-nyari persamaan itu ada juga di persamaan garis. Ya. Oke, kita akan lanjut ke lembar kerja kedua ya. Mana sih lembar kerja kedua? Saya cek dulu. Nah, di lembar kerja 1 ada gak kendala kalian? Yang mana Pak? Ya, di lembar kerja pertama, yang lembar kerja itu, lembar kerja satunya yang tadi sudah saya bahas, ada kendala atau gimana ya? Nggak ada, alhamdulillah. Untuk Rega nggak ada, yang lain? Nggak ada. Bisa ya. Oke. Ini Anissa Wulan ini saya mau videonya nyalain. Anissa, coba videonya. Nggak ada orangnya. Oke, baik ya, kalau gitu nanti kita ini ditutup dulu ya, karena Zoom kalau pakai yang reguler biasa dia 40 menit mati, 40 menit mati ya. Oke, saya sekian Ya, dulu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan lagi lembar kerja kedua, yaitu mencari bentuk persamaan. Nah, sebenarnya materi ini sangat yang saya tekankan ya, saya garis bawahi, materi ini harus dikuasai agar bisa melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Karena di sini mengenai pencarian persamaan bentuk fungsi. Baik ya. Share screen.
Ngeblank saya. Oke, ini pertanyaan nomor 1. Persamaan bentuk fungsi fx ax plus 8 jika diketahui f dengan domain negatif 3 adalah negatif 1, maka diketahui dulu. Yang ditanyakan udah pasti ini. Nah, ini detail ya, ada 3 pertanyaan. Pertama minta fx atau nanti diganti y pada persamaan garis adalah ax plus 8. Ini adalah ax plus 8, di mana x merupakan variabel, di mana a merupakan koefisien, di mana 8 merupakan konstanta. Yang tidak ada dalam bentuk persamaan di sini yaitu si koefisiennya, ya. Variabelnya ada x, konstantanya ada 8. Nah, jadi cuma ada satu yang tidak ada. Karena satu tidak ada, maka kita butuh bantuannya satu pasang si domain dan juga range. Domainnya bernilai negatif 3 menghasilkan nilai negatif 1. Ini yang ditanyakan banyak ya. Pertama dia nanyain a nya berapa. Kalau udah dapet a, bentuk fungsinya bagaimana? Kalau udah bentuk fungsinya punya, diminta berapa nilai jika domainnya negatif 4. Nah, maka kita jawab langsung. Fungsi dengan fx sama dengan ax plus 8. Mungkin caranya beda dengan yang di YouTube saya sebelumnya ya. Saya memasukkan nilai f negatif 3. Yang dimasukkan mana? Bukan a-nya ya. A-nya ingat, a-nya yang ditanya ini. A-nya yang ditanya. Jadi endingnya itu tujuan akhirnya nyari a. Jadi jangan masukin a, masuknya ke dalam si x. A x. Saya selalu kasih kurung nih. Nah, tambah 8. Nilainya berapa? Negatif 1. Bapak min 3 kali, Pak. Oh, min Pakai 3. Iya deh, ulang lagi biar cakep ya tulisannya ya. Aduh. Min 3. Ya, makasih Rega. Nah, saya kalau ada yang perhatiin kan, kalau salah ada yang perbaiki. Negatif 1. Ya. Nah, kenapa saya kasih kurungan? Ini menjadi ciri khas saya, menjadi kebiasaan saya kalau pengganti sebuah x itu dengan bilangan yang diminta itu selalu diberikan kurung. Jadi kebiasaan buat saya. Apalagi dia negatif ya. Nah, jadi ini kan maksudnya ada sebuah perkalian antara si a dengan negatif 3. Perkalian a dengan negatif 3 berarti a kali min 3 yaitu min 3a tambah 8 menghasilkan negatif 1. Maka negatif 3a, 8-nya pindah. 3a sama dengan negatif 9. A sama dengan negatif 9 dibagi negatif 3. A nya bernilai 3. Nah, A nya udah punya ya, A nya 3. Maka bentuk fungsinya bagaimana sih? Bentuk fungsinya kita rubah. Ini pertanyaan kedua ya. Yang seharusnya AX plus 8, maka menjadi A nya ganti angka 3. X plus 8. Ini bentuk fungsinya ya. Ini pertanyaan A, ini pertanyaan B. Lalu pertanyaan C kembali lagi ke LK ketiga. Pertanyaan C itu kembali lagi ke LK 3, yaitu jika fx-nya sama dengan 3x plus 8, berapa sih f minus 4? Ini kan LK 3 ini. Ya. Nah, mencari nilai fungsi. Ya, maka f negatif 4 sama dengan minus 12 ditambah 8. F negatif 4 sama dengan minus 4. Ya, seperti itu. Ya. Oke, silakan kalau mau tanya, nyalakan mikrofonnya. Lalu kemudian, Pak, saya mau tanya. Udah jadi ini saya. Enggak sih Pak, saya paham. Cuma kemarin bingung aja gitu, saya belum ngerti. Oke, kalau udah paham, sebenarnya kalau udah dibahas sih mudah. Sebentar ada apa ini?
Ya, Bentar aja deh. Zoom ya, di zoom. Baik. Soal berikutnya. Cok. Nah, soal berikutnya yang sulit apa? Oh enggak, dia yang tidak ada sama sih seperti tadi ya. Yang tidak ada di sini adalah si konstantanya. Tetap dibahas walaupun gampang. Diketahui sebuah persamaan fungsi yang belum lengkap, yaitu minus 5x plus b. B-nya nggak ada. Ya. Lalu kemudian jika berdomain negatif 7, maka bernilai 41. Ya, yang ditanyakan adalah berapa nilai B-nya? A, berapa nilai B-nya? B, bagaimana bentuk fungsinya? C, jika berapa nilai F5? Ya, ini pertanyaannya. Oke, kita selesaikan. Ya, jadi teknik penulisannya juga ada di sini. Baik, soal nomor 2. Kita selesaikan dengan fungsi fx yang belum lengkap, yaitu minus 5x plus b. Jika dimasukkan negatif 7, maka akan menjadi minus 5 negatif 7 tambah b sama dengan 41. Berarti di sini 35 tambah B sama dengan 41. B bernilai 41 dikurang 35. B sama dengan 6. Benar gak Rega? Nggak nyimak ya. Oke, lalu kita dapat B-nya nih. Ini soal yang A nih. Ya. Benar Pak, benar. Nah, kemudian soal yang B. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Bentuk fungsinya, karena B sudah punya, yang awalnya bentuk fungsinya adalah negatif 5x plus B. Sekarang B-nya udah ada, nilainya 6. Maka menjadi plus 6. Nah, yang C ditanyakan adalah fungsi X, fx jika X-nya sama dengan, ini udah, minus 5. Ya, ini mencari 5 apa? 5 ya. Sama dengan 5. Oh ini mah easy ya. 5 dalam kurung 5 ditambah 6 sama dengan minus 25 tambah Next. 9. Minus Pak. Oh minus ya. Minus enggak deh saya. Bener minus. Iya bener minus saya, iya bang. Gak kelihatan, sorry. Ya. Hasilnya minus 19. Nah, kan gini ya, enak buat di share ke teman-teman. Ini partisipannya ada berapa tuh, Rega? Mana sempat, cuma 4. Kok cuma 4 ya, seperti itulah. Udah tidur. Oh my God. Mana zoomnya nih dia? Zoomnya mana? Oh lagi ini ya, lagi Ya, share screen. Oke, sorry. Next, nomor 3. Nah, nomor 3 dan nomor 4 ini lumayan bagus nih. Nah ini kita harus ngitung A sama B nya berapa. Betul. Oh, brush warna merah dulu deh. Persamaan fungsi. Oke, di sini persamaan fungsi diketahui persamaan fungsinya perlu kita perhatikan, dia itu akan mencari dua hal. Ya, yaitu A dan B. Dan B. Nah, jika kalian mencari dua hal dalam sebuah persamaan, kalian membutuhkan dua pasang domain dan juga dua pasang domain rank ya. Maka di sini dikasih
F8 yang bernilai 9 dan F3 yang bernilai 14. Ya, maka ditanyakan ya masih sama, A dan B bentuk fungsi dan F negatif 7 ya. Kita coba jawab. Oke, di sini fx pakai biru aja deh, nggak enak, nggak terang. Fx sama dengan A x plus B. Jika f nya 8, maka A kali 8 tambah B sama dengan bernilai 9. Oke, saya selesaikan dulu sini. A kali 8 sama dengan 8A tambah B sama dengan 9. Saya gunakan cara yang saya di YouTube dulu ya. Saya ambil B sama dengan 9 dikurang 8A. Lalu yang berikutnya kedua, fx. Langsung aja. F berapa yang kedua? F3 ya. Jika dimasukkan angka 3, maka A kali 3 tambah B sama dengan 9. 3A tambah B sama dengan 9. B bernilai 9 dikurang 3A. Jadi ada 2B yang sama di sini. B bernilai 9 dikurang 8A. Di sini B bernilai 9 dikurang 3A. Namun di kedua hal ini B-nya dalam satu kasus soal ini B bernilai sama, maka akan terbentuklah B sama dengan B. Ya, B yang pertama saya nulis begitu Pak, biar saya nggak pusing. 8A. B yang kedua Nulis B sama dengan B. Nggak jadi. Iya, lebih baik kayak gini, B sama dengan B. B yang pertama disamakan dengan B yang kedua, karena kasusnya di sini B-nya ya bernilai sama, A juga bernilai sama, cuma bentuk aljabarnya aja yang beda, nggak masalah ya. Maka kita akan cari nilai A di sini ya. Yang akan digeser si 3A aja deh ya. Minus 8A tambah 3A sama dengan, loh kok ini 9 sih? Bukan 9, ini 14 ini. Sorry ya, ganti ya 14 ya. Ya Pak, 14 minus 3A ya? 14. Oke. Iya, 14 minus 3A. Nah, berarti ini saya dulu, sorry ya, agak delay. Bapak nih 39 Pak. Saya baru ngeh juga lagi, bukan 9 doang. 39 Pak. Astaga, ini 39 ya? Iya, ya Allah. Pantesan kok Makanya. beda, saya bingung. 39 Pak. 39 ya, kita ralat ya. Belum jauh. Nah, Oke. baru benar. Ya, maka B sama dengan B. B yang pertama 39 dikurang 8A. 8A. B yang kedua 14 dikurang 14 minus 3A. Oke. Negatif 8A yang pindah si 3A ya, jadi positif 3A. 14 dikurang 39. Maka di sini 5 min 5A. Di sini berapa? Minus 25. 20. A bernilai 5. Nah, A bernilai 5. Kemudian kita mencari B. Nah, B itu bisa diambil dari persamaan B yang pertama atau persamaan B yang kedua. Saya ambil dari persamaan B yang kedua aja. Lebih gampang angkanya sepertinya. 14 dikurang 3A. KB sama dengan 14 dikurang 3 kali 5. B sama dengan 14 dikurang 15. B bernilai sama dengan 1. Wah, nggak muat nih layar saya nih. Ini baru yang A ya. Pak. Lalu kemudian yang B. Yang B nya di mana? Di atas ini aja deh.
Oh, B-nya sini. Yang B. Yang B adalah bentuk fungsinya. Awalnya bentuk fungsinya adalah fx sama dengan ax plus b. Karena a-nya udah punya, bentuk fungsinya menjadi a-nya berapa? 5 ya? Ya. B-nya 1. Maka bentuk fungsinya fx sama dengan 5x plus 1. Yang C diminta f7, negatif 7. Bapak 5x min 1 kali Pak, bukan plus. Oh, ini 15 ya, bukan 3. Saya kira 13. Sorry. Ini 15 negatif 1 ya. Sorry, negatif. Negatif, Pak. Iya. Negatif 1. Berarti ini negatif 1. Urut-urut dulu. Iya, negatif 1. Ini kenapa nulis ax plus b lagi saya? Aduh, ini pancake. Oke, berarti 5x dikurang 1 ya. Fx sama dengan 5 dikali kok fx sih? F berapa nih? Diminta f X-nya. negatif 7. Iya. Negatif 7. Minus 35 dikurang 1 ya. Jadi minus 36. Minus 30. Nah, baik, selesai itu. Ya, betul. Ya. Nah, untuk soal ini luar biasa. Nah, nanti untuk soal keempatnya saya akan gunakan eliminasi. Ya, pasti eliminasi gampang sih. Nah. Oke. Untuk yang lain ada yang mau ditanyakan? Ani mau nanya nggak? Pani, ya. Pada lo semua ada Pani doang tuh, Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting ntar kan ada di YouTube. Iya, mantap. Pak, ada teman saya itu Pak nanya Pak Novita, dia nggak ngerti secara sama sekali toh Pak. Ya kenapa nggak masuk ke sini gitu? Nggak tahu, dia nanya ke saya. Tadi kan saya ragu-ragu mau nge-share kan, takut saya salah juga, karena saya belum yakin jawaban saya. Terus dia nanya ke saya kasih tahu aja seadanya tapi dia tetap nggak paham. Dari kemarin-kemarin dia nanya saya gitu, lembar kerja 3 tuh kemarin ingat ke saya. Kita kasih tahu lagi. Ya udah, kita lanjut dulu nih. Oke Pak. Ini pindah-pindah ininya yang nggak enak nih. Harusnya kalau yang mau tanya diskusi masuk ke Zoom. Kalau di YouTube kan nggak bisa tanya. Ini di mana ini? Yes. Oke, satu lagi. Saya udah ngos-ngosan nih. Yang diketahui. Nah, kali ini saya akan gunakan eliminasi ya. Tadi kan cara biar ada variasi cara. Yang diketahui adalah, nah ini saya mau ralat nih. Di sini G ini seharusnya di sini juga G. Seharusnya di sini juga G. Oh, iya. Nah, ini nggak boleh kayak gini ya. Tuh. Jadi harus dirubah. Berarti saya rubah yang ini aja ya. Saya rubah yang G menjadi F. Saya rubah G-nya menjadi F. Baik. Ya. Fx dengan Px plus Q. Ya, yang diketahui lagi F4 bernilai negatif 11, F negatif 2 bernilai 1. Yang ditanya seperti yang di atas, ditanya P dan Q. Yang B ditanya bentuk fungsi. Yang C ditanya F negatif 6. Kita jawab Fx pakai biru. Fx dengan Px plus Q
Jika bernilai domain 4, maka P-nya diganti oleh X-nya diganti oleh angka 4, Niki bernilai negatif 11. Maka menjadi 4P tambah Q sama dengan negatif 11. Nah, ini kita nggak ambil Q sama dengan Q, Rega. Tadi kan B sama B. Ini kalau dengan cara yang sebelumnya, ini nanti kita ambil Q sama dengan. Tapi ini cukup sampai sini aja. Kita punya persamaan 1. Nah, F dengan nilai negatif 2, domain 2 yaitu P kali minus 2 ditambah Q sama dengan 1. Ya nggak sih? Udah. Berarti min 2P tambah Q sama dengan 1. Nah, ini persamaan keduanya. Nah, dari persamaan ke-1 dan kedua, kita akan cari dengan cara yang namanya eliminasi. Sini aja cukup kali ya. 4P tambah Q sama dengan negatif 11 minus 2P tambah Q sama dengan 1. Eliminasi artinya dihilangkan. Yang dihilangkan adalah si Q. 4 dikurang negatif 2. Jadinya kalau disusun, hati-hati, 4 dikurang negatif 2. Jadinya plus ini. Ya, jadi 4 ditambah 2 yaitu 6. 6P. Begitu juga ini minus 11 dikurang 1 sama dengan minus 12. Saya tarik ke sini. 6P sama dengan minus 12. P sama dengan minus 12 dibagi 6. P sama dengan negatif. Udah dapet P-nya negatif 2. Kita cari Q-nya, boleh pakai persamaan 1, boleh pakai persamaan kedua. Saya pakai ini aja deh. Ya, mencari Q. 4P ditambah Q sama dengan negatif 11. 4 negatif 2 tambah Q sama dengan negatif 11. Q sama dengan negatif 11 dikurang 8. Q sama dengan minus 19. Gimana, Rega? Betul gak? Halo? Kayaknya kegedean deh. Sorry Pak, kemute tadi. Ya saya nggak tahu Pak, kayaknya nggak segitu Pak. Minus 8. Oke, saya perbaiki. Ini minus 8 tambah Q sama dengan negatif 1. Q, kok negatif 1? 11 ya. Oke, berarti Q sama dengan minus 11. Bener deh, minus 3 ya Pak. Benar. Lalu plus 8. Tadi kegedean. Q sama dengan minus 3, ya benar. Minus 3. Benar Pak, saya benar, nggak jadi salah tuh. Ya. Lalu kemudian yang diminta berikutnya adalah fungsi, bentuk fungsi. Ya, yang B adalah bentuk fungsi. Fx, Px, P-nya berapa? Minus 2x. Q-nya min 3. Ah, langsung jadi minus ya, minus 3 kan, ya. Plus minus jadi minus ya. Nah, gitu. Kemudian yang C ya nanyain fungsi. Jika fx-nya sudah punya, dengan ditanya negatif 2, minus 2, minus 6, minus 3. Jadi plus 2 kali 6, minus 2 kali minus 6 jadi 12. Hasil akhirnya berapa? 9. Oh, 9 ya. Ya, alhamdulillah ya. Selesai sudah. Benar semuanya. Siapa penonton yang masih bertahan? Siapa? Oh, ada berdua doang. Tahu yang lainnya pada nggak mau belajar, biarin deh. Kita nggak mau deh. Baik. Dwi Nafisa kalau mau tanya, kesempatan loh, ngobrol sama saya susah loh.
Oh, eksklusif Pak Holis. Oh. Kayaknya nomor 4 benar, Pak. Hah? Gimana? Salah. Saya nomor 2, saya benar. Terus? Terus, kenapa? Broding salah nggak? Nafisa, Ada yang mau ditanya nggak, Nafisa? Enggak, ini Pak. Enggak, kalau bingung cara saya tuh ada dua cara tadi, ada substitusi, ada eliminasi ya. B sama dengan B, ada yang dieliminasi. Memang agak ribet di bagian itu, tapi tetap latihan. Nah, latihannya itu kemarin formatifnya bisa nggak formatifnya? Rega. 100 dong. 100. Ya. Itu jadi formatif Bisa, itu Pak. ya buat kalian aja ngisi-ngisi. Ya Itu nggak masuk nilai kan ya, Pak? Nggak masuk nilai. Cuma buat Itu buat ukur coba-coba, kalian. guys. Oke ya, kalau gitu nih waktunya juga udah habis, saya di Zoom, dikasih waktu 40 Ya, Pak. menit kayaknya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian dan juga buat saya. Aduh, Sapira baru masuk tuh. Oke ya, Amin. sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Holis.